Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Linda Kusumastuti Wardana dalam mata kuliah Praktikum Akuntansi Manajemen. Nah, kita akan melanjutkan kasus selanjutnya, yaitu tentang kasus 3, yaitu tentang perbandingan perhitungan harga pokok produk dengan metode konvensional dan metode activity based costing. Nah, nanti kita akan melihat perbedaannya, bagaimana perbandingannya, apakah biayanya itu lebih besar di metode konvensional atau malah pembebanan biayanya lebih besar di metode ABC. Dan kita bisa melihat juga efektivitas atau keakuratan perhitungan harga pokok produk itu antara dua metode ini lebih akurat yang mana. Nanti kita lihat ya. Kita langsung masuk ke kasus 3. Di sini kasus 3 itu tentang contoh, kita masuk ke contoh dulu ya, yaitu perbandingan perhitungan HWP metode konvensional dan metode ABC PT Cantika. Nah, PT Cantika ini memproduksi 4 jenis produk kecantikan, yaitu foundation, lipstick, face powder, eyeliner, dengan data sebagai berikut. Untuk unit keluarannya atau unit yang diproduksi dalam satu periode tertentu, itu untuk foundation ada 600 unit, sedangkan untuk lipstick itu ada 800 unit, face powder ada 700 unit, eyeliner itu ada 600 unit, dengan total produk yang diproduksi pada periode tersebut adalah 2.700 unit. Kemudian biaya material yang dibutuhkan atau material cost untuk foundation dibutuhkan sebesar 150.000 untuk memproduksi 600 unit ini. Kemudian untuk lipstick 145.000, face powder itu ada 310.000, eyeliner ada 330.000, dan totalnya yang dibutuhkan biaya material atau biaya bahan baku ada 935.000. Kemudian jam inspeksi yang dibutuhkan itu ada 90 jam, untuk foundation dan lipstick itu ada 85 jam, sedangkan face powder ada 130 jam, eyeliner ada 160 jam. Total jam inspeksi yang dibutuhkan dalam periode tersebut, periode produksi tersebut ada 465 jam. Kemudian, untuk jumlah listrik yang dibutuhkan untuk produksi foundation, dibutuhkan listrik 900 jam dalam untuk produksi 600 unit. Untuk lipstick dibutuhkan waktu 800 jam, kemudian face powder dibutuhkan waktu 1000 jam, dan eyeliner 1200 jam, dengan total 3900 jam. Kemudian jam mesin yang digunakan untuk memproduksi 4 macam produk itu dibutuhkan 3050 jam, dengan distribusinya masing-masing produk dapat dilihat di kasus ya. Kemudian putaran produksi itu atau production cycle selama total produksi satu periode tersebut ada 140 kali perputarannya. Distribusinya bisa dilihat di sini ya, Dik ya. Kemudian jam kerja langsung totalnya dibutuhkan 250 jam. Dengan distribusi masing-masing produknya, di sini sudah detail, nanti bisa dilihat juga. Kemudian kita lanjutkan. Nah, biaya tenaga kerja yang harus dibayarkan perusahaan dalam memproduksi keempat produk tersebut adalah Rp650 per jamnya. Kemudian ada biaya overhead pabrik atau BOP. BOP di sini kan sudah dipelajari sebelumnya, itu merupakan biaya yang di luar, biaya di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Di sini ada 4 macam BOP-nya. Yang pertama ada biaya inspeksi pabrik atau factory inspection expense, itu ada 75.000. Kemudian ada biaya listrik 85.000. Biaya perawatan mesin itu ada 100.000. Biaya persiapan produksi ada 120.000. Totalnya ada 380.000. Kemudian kalian diminta untuk menghitung harga pokok per unitnya. Yang pertama dengan menggunakan metode konvensional dengan memakai tarif overhead jam tenaga kerja. Kemudian yang kedua menggunakan ABC dengan pemicu biaya sebagai berikut. ABC masih sama dengan metode yang kita bahas sebelumnya. Pemicu biayanya, yang pertama biaya inspeksi pabrik dialokasikan berdasarkan jam inspeksinya. Kemudian biaya listrik dialokasikan berdasarkan kilowatt jamnya. Kemudian biaya perawatan mesin dialokasikan berdasarkan jam mesin. Biaya persiapan produksi dialokasikan berdasarkan putaran produksinya. Nah, kemudian silakan bandingkan dari kedua metode tersebut.
Metode yang pertama dulu, metode konvensional. Nah, metode konvensional ini langkah yang pertama tetap mencari tarif BOP-nya. Dilihat dari total BOP dibagi jumlah jam mesinnya. Ada 3.050 jam. Hasilnya adalah 124,59 per jam mesinnya. Biaya yang dikeluarkan per jam mesinnya adalah 124,59. Kemudian kita bikin tabel terlebih dahulu. Nah, kalau untuk metode konvensional, nanti kita bedakan dengan, bisa terlihat di contoh ya, perbedaannya dengan metode ABC. Kita hitung hampir sama. Biaya materialnya dulu, BBB-nya. Biaya bahan bakunya. Itu untuk foundation 150.000 diambilkan dari biaya material ini. Kemudian, dan selanjutnya bisa diisi sendiri ya, masing-masing produk tinggal dipindah. Kemudian ada BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini dihitung dari, ini ada rumusnya, jam kerja langsung dikalikan biaya tenaga kerja. Jam kerja langsung di sini untuk foundation itu ada 40 jam, kemudian tarif biaya tenaga kerjanya ada 650 per jamnya. Nah, kemudian hasilnya adalah 126.000. Kemudian ditambahkan hasilnya menjadi biaya utama sebesar 176.000. Nah, di sini bedanya untuk metode konvensional, sini ada ya, metode konvensional itu yang membedakan adalah tarif BOP-nya. Nah, BOP di situ dilihat dari jumlah tarifnya itu dari jam mesinnya ya tadi. Berapa? Rp 124,59 dikalikan jam mesinnya. Berapa di sini jam mesinnya untuk memproduksi foundation? Ada 600 jam. 600 jam. 600 jam. Sama dengan rupiah 74,754. Ini untuk yang konvensional. Nah, kita lihat nanti untuk yang ABC. Dan ini dilanjutkan ya, sama dengan metode cara sebelumnya, kemudian ketemu HPP, dibagi jumlah unit produksinya, ketemu HPP per unit. Nah, untuk ABC di sini, kita hitung BOP-nya itu lebih didetailkan lagi. Kalau yang konvensional itu berdasarkan BOP totalnya, total BOP-nya kan, ini totalnya aja. Kalau yang ini total. Kalau yang ABC nanti seperti yang metode sebelumnya, itu ada biaya inspeksi, kemudian ada biaya listrik, kemudian ada perawatan mesin, dihitung masing-masing. Perawatan mesin, terus ada biaya persiapan produksi. Nah, kita lihat di sini. Ini tarif, kita tentukan tarifnya dulu. Inspeksi pabrik itu berapa tadi? Didetailkan lagi. 75.000. 75.000 dikalikan berapa inspeksinya? Untuk totalnya, biaya inspeksi 465 jam. Sama dengan metode sebelumnya. Jadi, BOP-nya itu masih di breakdown satu-satu, ada apa aja. Jadi, nggak cuma dalam utuh BOP total dari sini, tapi dibagi atau lebih didetailkan berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Jadi ini lebih lebih detail lagi kalau untuk yang ABC berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan. Atau misalnya gini, kita contohnya dalam kalau kita memfotokopi ya. Kita ada 2 orang datang ke tempat fotokopian. Yang satu memfotokopi buku 1000 lembar, sedangkan yang satu lagi memfotokopi kertas 1 lembar, tapi dikalikan jumlahnya mau difoto sebanyak 1000 lembar. Nah, kalau kita ke fotokopian mesti itu tarifnya sama ya per lembar kan. Nah, itu pakai metode konvensional. Jadi cuma butuh berapa
outputnya aja yang digunakan. Padahal aktivitas yang digunakan untuk memfotokopi 1 lembar 1000 kali dengan 1 buku dengan jumlah halaman 1000 lembar, aktivitasnya yang dibutuhkan lebih banyak ketika memfotokopi 1000 lembar buku. Karena kalau 1 lembar 1000 kali tinggal dimasukkan aja, pencet 1000 kali udah selesai ditinggal. Kemudian kalau yang 1000 lembar buku itu kan harus bolak-balik selama 1000 kali untuk memproduksi 1 buku. Nah, itu contohnya antara perbedaan metode konvensional dan metode ABC atau Activity Based Costing. Jadi costingnya itu berdasarkan aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Gitu. Nanti kalau ada yang belum jelas atau pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp ataupun grup atau di forum My Class ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.